A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW di Madinah itu awalnya memang Nabi Muhammad hanyalah seorang imigran ya. Seorang yang pindah kewarganegaraan lah istilahnya. Seorang pelarian pencari suaka. Seorang yang mencari suaka dari negeri Mekah menuju negeri Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan Madinah. Yang memberi nama negeri Madinatul Munawwarah itu ya Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Dulu namanya Yasrib. Sebelum Rasulullah ke sana, Yasrib itu ya dihuni oleh berbagai macam suku dan juga berbagai macam agama. Ya ada Yahudi, ya ada Nasrani, ya ada Majusi, macam-macam. Mereka ada penyembah berhala juga, mereka ada Nasrani juga, ada Yahudi juga. Nah, yang Yahudi dan Nasrani inilah yang disebut sebagai ahli kitab. Maka di sini disebutkan, wa inna dan sungguh, sebagian dari ahli kitab itu memang ada yang beriman dan ada yang tidak beriman ketika Rasulullah hadir di Yasrib untuk mendakwahkan ajaran Islam. Awalnya Rasulullah itu diundang ke Madinah itu oleh dua suku besar dari Madinah. Dua suku besar, suku Hazrat sama satunya itu Aus kalau salah, dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah itu. Mereka mendengar bahwa di Mekah itu ada seseorang yang sangat amanah dan bergerak al-amin. Mereka juga belum mengerti apa itu Islam ya. Pokoknya ada orang yang gitu, nah berharap agar orang tersebut bisa meredakan pertikaian antar dua suku besar di Madinah itu. Waktu itu dua suku besar dari Yahudi bertengkar terus nggak selesai-selesai gitu. Nah, mereka berharap Muhammad yang terkenal pendamai itu bisa mendamaikan mereka. Diundanglah ke sana. Beberapa kali Rasulullah sebenarnya belum bisa, tapi ya kudratillah bersamaan dengan semakin meningkatnya tekanan kaum musyrikin di Mekah, maka perintah hijrah itu turun, lalu Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau ke Yasrib itu. Jadi Yasrib memang disambut dengan gegap gempita ya. Waktu itu ya orang Yasrib terutama ahli kitab itu tidak menyambutnya sebagai Islam gitu ya, bukan ya, sebagai Muhammadnya. Sebagai Muhammad yang akan mendamaikan suku-suku mereka. Dan singkat cerita, intinya Rasulullah Muhammad SAW memang diberikan kemampuan oleh Allah untuk kemudian mendamaikan dua suku itu, dan dua suku itu akhirnya memang berdamai. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mendakwahkanlah Islam pada mereka ini. Cuma ketika didakwakan itu, ternyata yaitu tadi, ada yang kemudian beriman, ada yang tidak beriman. Gitu. Jadi fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah.
Maka berimanlah sebagian dari Bani Israel itu dan sebagian yang lain tidak. Itu orang Yahudi. Nasrani pun demikian. Sebagian dari umat Nasrani itu ada yang beriman, ada yang tidak. Maka di sini disebutkan wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi. Sungguh dari sebagian ahli kitab, sebagian ya ada beberapa dari Yahudi dan juga ada beberapa dari Nasrani yang sungguh-sungguh yu'minuna billahi. Ada yang sungguh-sungguh lamay yu'minu billahi, beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Wa ma unzila ilaikum. Apa? Al-Quran, Islam. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga tetap mengimani apa yang ada pada mereka. Tapi tentu kalaupun Injil, ya Injil yang asli. Kalaupun Taurat, ya Taurat yang asli. Jadi intinya adalah Taurat yang asli, Injil pun Injil yang asli. Kenapa? Karena Taurat dan Injil yang asli memang tidak banyak bertentangan dengan Al-Quran. Justru melengkapi itu. Apa yang dilarang di dalam Injil juga banyak apa yang dilarang dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan dalam Taurat juga banyak apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Hanya memang di Quran ada penyempurnaan. Itu juga yang menjadi dasar orang-orang ahli kitab untuk kemudian beriman kepada Islam. Nah, mereka ini ciri-cirinya adalah khasyi'ina lillah. Orang-orang yang khusyuk. Khusyuk kepada Allah. Mereka khasyi'ina lillah, mereka khusyuk kepada Allah. Nah, ini yang menjadi satu ciri kenapa mereka bisa beriman kepada Allah, karena hati mereka yang tulus, yang rendah hati. Jadi kalau kepada sesama itu istilahnya haunan, rendah hati. Kalau kepada Allah istilahnya khasyi'ina, khusyuk. Merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang punya apa-apa, yang bisa apa-apa. Nah, ketika seseorang sudah benar-benar merasa tidak punya apa-apa di depan Allah, itu yang menumbuhkan sifat ketaatan. Hilang semua egonya. Jadi kalau kita mau benar-benar beriman, ya memang harus begitu juga ya. Di hadapan Allah itu harus benar-benar khasyi'ina. Makanya sholat pun itu kan akan terasa berat. Sholat pun itu akan terasa membuat kita malas dan lain sebagainya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Maka kamu itu mintalah pertolongan kepada Allah itu bis-sabri was-shalah. Karena apa? Wa innaha lakabiratun, sabar maupun sholat itu berat. Tapi illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, tadi. Makanya kalau kita benar-benar ingin mempunyai jiwa yang sabar, jiwa yang taat, kita harus benar-benar merendahkan hati betul.
baik sabar dan sholat itu sebagai penolong kita memang harus benar-benar sabar. Tapi bagaimana cara bisa sabar? Ya kita harus menaklukkan diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa. We are nobody, we are nothing. Nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau sudah begitu, ciri yang kedua, kenapa mereka kemudian adalah karena la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Bagi ahli kitab yang beriman kepada Allah, itu karena mereka tulus hatinya, tidak suka main-main dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Tidak. Mereka benar-benar ketika menyampaikan yang hak, ya hak. Yang batal, ya batal. Sudah. Tidak dicampur aduk. Tidak talbisul haqqa bil batil. Juga tidak taktumul haqqa. Tidak menyembunyikan. Apalagi memperjualbelikan. Yashtaruna. Tidak dijual dengan agama, dengan jabatan, dengan harta, dengan status sosial, enggak. Ya. Kalau sekarang kita lihat di masa politik kayak gini, betapa banyak orang yang menjual identitas, kredibilitas, integritas, keagamaan hanya untuk kepentingan-kepentingan politik, sambil jangan ikut-ikut ya. Karena itu tadi, sejak dulu sudah ada yang begitu. Nah, hanya orang-orang yang benar-benar khusyuk, yang tulus hatinya, yang khusyuk hatinya, yang tidak akan menukar dengan samanang qalila, harga yang sedikit tadi itu. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka nanti akan ada pahala yang besar di sisi Allah. Padahal di ayat kemarin sebelumnya kita sudah diiming-iming oleh Allah bahwa wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, tentang sabar ya dulu ya. Tentang kita minta tolong kepada Allah, teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Coba dilihat. Sampun Bang gue. Monggo siapa yang tadi belum baca silakan. Monggo. Bu Mila atau Pak Yayan? Izin Gus, Pulau. Silakan Pak Yayan. Surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahul azim. Nah, yang dibaca Pak Yayan dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu kata Allah. Dan memohonlah pertolongan. Wasta'inu, memohonlah pertolongan. Bisobri dengan sabar, wassalah dan dengan sholat. Jadi sholat itu bisa diartikan sebagai doa juga. Wasta'inu, ya kamu itu kalau minta tolonglah kepada Allah. Ada dua metode minta tolong kepada Allah itu. Bisobri dengan sabar. Oh, jadi saya pernah nulis satu artikel judulnya
seni doa. Jadi seni dalam berdoa. Satu di antaranya adalah berdoa itu tidak boleh mendesak-desak Allah dengan memberikan batas waktu. Ya Allah, saya mau jodoh, pokoknya harus tahun inilah. Itu siapa? Saya dan zaman itu siapa kok? Ngasih batasan kedaluarsa itu siapa? Ya Allah, pokoknya panen tahun ini harus berhasil. Jangan sampai loh ya. Kita siapa? Gitu ya. Jadi bisobri dengan sabar yang pertama. Mau dikasih Allah kapanpun ya iya. Meskipun kita boleh juga berdoa itu dengan khaufan wa tama'an. Dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Tetapi tetap harus dilandasi dengan sabar. Wassalah. Sholah ini artinya sholat. Ya, baik sholat rawatib, sholat yang wajib maupun sholat sunnah. Tapi juga bisa diartikan as-sholah itu maknanya doa. Artinya minta tolong kepada Allah itu ya dengan sabar, dengan kuat-kuat berdoa, ya, kuat-kuat berdoa. Wa innaha, dan sungguhnya yang seperti itu, baik sabar maupun sholat tadi, lakabiratun, sungguh berat, sungguh berat. Nah, ini kita rasakan juga loh, kita rasakan. Bapak sabar itu easy to say, but difficult to do. Easy to say, but difficult to do. Easy, gampang Buse untuk dikatakan, but difficult, kan tetapi sangat sulit to do, untuk dilakukan. Gampang, kalau ada sama neng orang sakit biasanya kan, ya sabar mas ya, sabar bu ya, kata orang yang sakit. Kalau orang sakit ini sabar lo ya, ndasmu gitu. Kalau nyuruh-nyuruh orang sabar gampang. Tapi kalau nyuruh, kalau ngelakoninya ini loh yang susah. Nah, bagaimana caranya biar sabar? Tadi disebut innaha lakabiratun, sungguh sabar maupun sholat itu berat. Tapi bisa buat siapa? Khashiin illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang bisa sabar? Siapa yang bisa selalu berdoa? Orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu adalah orang yang rendah hati di hadapan sesama dan orang yang tawadhu di hadapan Allah. Itu. Jadi orang yang benar-benar tidak sombong belas. Apa belas itu? Sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada hal yang merasa dia layak banggakan baik di depan sesama maupun di hadapan Allah. Maka kalau kita mau khusyuk, mau rendah hati di hadapan sesama maupun di hadapan Allah, berarti kita harus menghilangkan hal-hal yang bisa membuat kita sombong. Apa hal-hal yang biasa membuat kita sombong itu? Apa? Yang biasanya membuat kita sombong apa? Punya harta, Gus. Jabatan, kekayaan. Kalau punya harta, ya sudah. Kalau punya harta ya serahkan kepada Allah. Harta jabatan. Nanti cari lagi. Nah, kalau punya jabatan ya begitu. Jangan minta jabatan. Kalau dikasih keamanah, terima. Kalau rakyat meminta, terima. Jangan minta, apalagi berkali-kali. Sekali aja sama Allah. Kalau sama dikasih kepercayaan sama rakyat, silakan. Allah akan bantu sampean. Jangan minta-minta. Harta juga demikian. Usahakan. Bekerja yang keras. Begitu sudah mulai menjadi faktor sampean sombong, sudah serahkan pada Allah. Itu aja caranya, supaya kita tidak merasa sombong di hadapan sesama
maupun sombong di hadapan Allah. Satu caranya itu rendah hati tadi. Tahu satu cerita orang Cawan Tauwik. Gimana cantik yang Cawantik power. Itu gimana itu? Pokoknya super cantik lah. Nah, suaminya sakit. Nah, tapi suaminya sakit ini sulit lah. Akhirnya dia yang harus cari kerja tuh. Ini kisah di zaman dahulu kala. Cawantik pol tapi suaminya sakit. Akhirnya dia yang harus bekerja ke sana kemari. Ya jelas lah garangan-garangan di luar sana itu. Tahu garangan? Garangan. Karangan itu yang memangsa orang, Gus. Nggak tahu, Tikus Gus. besar, Gus. Hidung belang. Tikus besar, Gus. Setelah hidung belang, Gus. Garangan itu Itu pekarangan. bukan budaya pekarangan gimana. Garangan itu kayak musang tapi gede. Ya, yang mangsa orang. Nah, garangan itu biasanya ada yang nyebut wergul juga, ada yang ya macam-macam. Nah, garangan-garangan ya pria-pria hidung belang itu gimana sih? Ya tidak harus belang hidungnya juga. Luaran sana begitu lihat perempuan cantik, bojonya juga sudah mengkembang-kembis di rumah, digodalah dia. Nah, intinya dalam pekerjaan itu digodalah dia. Hidungnya kan mancung, bulu matanya lentik, segala macam. Coba apa yang dilakukan dia demi menjaga diri. Setelah dia benar-benar ini digoda dan lain sebagainya, dia benar-benar setia sama suaminya. Maka, tapi di hatinya juga muncul rasa agak sombong dikit dengan wajah yang cantik itu, yang dikagumi banyak orang itu. Maka kemudian dia suatu saat keluar dengan wajah tertutup dan masih digoda, lalu dibukalah wajahnya. Ternyata hidungnya sudah dipotong, mukanya pun dia sudah rusak dengan disayat-sayat. Kamu masih mau dengan yang begini? Mundurlah semua orang. Apa yang dia lakukan? Dia merusak dirinya agar dia tidak lagi dikagumi orang yang membuat hatinya sombong. Dia juga merasa jika nanti memang Allah meridhoi aku berwajah demikian, maka Allah pasti akan mengembalikan. Jika ini yang membuat aku sombong di hadapan Allah, biarlah aku seperti ini. Luar biasanya dia. Tapi ini kisah di masa lalu ya. Akhirnya memang orang kemudian berhenti. Dan dia tidak lagi punya satu hal yang disombongkan di hadapan manusia. Dan dia juga benar-benar pasrah dengan apa yang Allah. Maka suatu saat setelah suaminya kemudian bertahun-tahun kemudian sembuh, dia tetap dalam kesetiaan. Suaminya tidak pernah tahu bahwa wajahnya istrinya seperti itu. Karena dia tutup terus mukanya. Maka suatu saat ketika suaminya sudah sembuh, dia juga bangun dan dibukalah tudungnya. Dan atas kuasa Allah, wajahnya dikembalikan dalam keadaan yang cantik seperti semula. Nah, apa ya pelajaran yang didapat adalah seseorang jika memang kadang untuk capai satu tingkat khusyuk di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, itu memang perlu pengorbanan-pengorbanan besar. Iya, semua ya. Dulu Pak Guru Mokhtar itu waktu menikah pertama dengan Ibunda Hajah Syarifah itu, yang pertama ditaklukkan yaitu tadi meninggalkan, merampas semua atribut-atribut yang membuat seseorang itu sombong. Beliau sendiri waktu itu
rambutnya kan ikal bagus gitu ya. Yang banyak dikagumi. Waktu itu tahun 50, tahun 60 itu kan rambut ikal itu menjadi trendy lah. Nah, waktu itu beliau pas mau ngajar ini, kok di dalam hati beliau, wih rambut ganteng teman. Pulang beliau, dipotong seluruh rambutnya. Ayo, setan kurang ajar, kamu mau menggunakan rambutku sebagai alat untuk membuat aku sombong di hadapan manusia sehingga tidak khusyuk di hadapan Allah. Dipotong peletak-peletak gitu loh, bukan kok digundul. Dipelentang-pelentang setinggi sama beliau. Ayo, kamu mau pakai aku sombong apa lagi? Berangkat lagi. Berangkat, kan memang beliau ngajar kitab kuning itu. Bawa kitab-kitab besar. Berangkat lagi. Setelah itu di tengah jalan, ini adalah tulisan pondok, kitabnya besar sekali. Lo balik beliau. Wes, aku gak ngulang. Kurang ajar kamu. Aku sudah tak buang rambutku, tapi kamu memakai kitab-kitab besarku sebagai alat untuk aku sombong lagi. Udah, aku nggak ngajar. Mau apa kamu? Setan begitu kan? Iya, sampai waktu itu Pak Guru itu sampai nggak berani pakai motor. Karena waktu itu motor kan satu hal yang sangat keren ya. Dipakai setan itu. Sampai beliau memakai lagi ketika sudah berani menaklukkan hatinya untuk tidak lagi sombong seperti itu. Nah, artinya apa? Pengorbanan itu memang dengan cara hal-hal yang sifatnya menjadi instrumen setan untuk membuat kita tidak khusyuk itu. Tidak sabar. Itu yang kadang kita harus korbankan. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang beriman. Dulur-dulur kajian tafsir. Sabar ya. Sabar ya. Sabar. 2 kali diingatkan Allah ini. Isbiru. Sabarlah sampean Budia. Pak Yayan, Mas Tris, Pak Wid semuanya. Ya, Pak Majukan. Loh, Pak Majukan sudah hadir. Pak Majukan. Kaifa haluk Pak Majukan? Sudah sehat kembali? Alhamdulillah, terima kasih doa pun Gus dan semua. Alhamdulillah, Pak Majukan ini ikon kajian tafsir sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana kesehatannya Pak Majukan? Oke, alhamdulillah agak mendingan Gus. Matur sembah gungging panuwun doaipun Gus. Kemarin diobatkan temundi Rumah sakit Kota Druju, Pontianak. Alhamdulillah. Saya juga sebenarnya kurang fit kok juga, tapi ya bismillah kita sabar. Isbiru kata Allah, sabarlah. Wasobiru dan kuatkanlah sabarmu itu. Jadi kalau sudah sabar pun jangan berhenti. Kuatkanlah sabarmu itu. Supaya sabarnya itu istiqomah. Warabitu dan bersiap-siagalah kalian. Kenapa? Kenapa ini ada kalimat warabitu ini kenapa? Karena selain sabar, sampean itu digoda oleh setan gitu loh. Setan itu tidak mau lihat sampean sabar gitu. Setan itu tidak mau sampean istiqomah itu. Setan itu tidak mau sampean benar itu. Setan itu tidak mau sampean khusyuk itu, tidak mau. Setan tidak mau sampean selamat itu. Sabar, taat, khusyuk, beriman, itu kan ibarat intan berlian. Yang sampean pegang, sampean miliki, tetapi sampean melewati hutan belantara atau wilayah-wilayah rawan yang banyak begalnya. Siapa begalnya? Ya setan. Sampean ya, misalnya. Ini sebelum saya akhiri kajian ini. Kan ini akhir dari surat Ali Imran nih. Sampean misalnya. Dulu sebelum ngaji bareng saya, dulu sebelum ngaji di SPMA misalnya.
Sampean begitu misalnya ini ambisius banget terhadap dunia ini, tidak tahu lelah jasmani, tidak tahu lelah rohani. Sampean juga ya pokoknya kurang pedulilah dengan akhirat, kurang peduli dengan sesama, sombongnya juga masih, ini pamer-pamernya juga biasa. Alhamdulillah atas karunia Allah sampean diberi intan berlian. Berupa apa? Berupa hati yang tenang, berupa tidak ada lagi ambisi-ambisi, tapi tetap kerja keras, cuma tahu, dan yang paling berlian itu apa? Sampean mengetahui arah dan tujuan hidup sampean. Akhirnya sampean juga diberikan kekhusyuan untuk sholat, kekhusyuan untuk bertarbiyah, berdakwah, bersedekah, beribadah, bermuamalah. Alhamdulillah. Itu intan berlian. Tetapi apakah setan berhenti? Enggak. Enggak tuh loh. Sampean ketika sabar menunggu janji Allah di akhirat. Setan diam. Enggak. Sampean ini hidup ini melewati daerah-daerah rawan. Hutan belantara yang penuh begal-begal setan. Berusaha betul ditampel biar jatuh. Melalui apa? Macam-macam. Melalui keluarga, melalui hati sendiri, melalui persoalan ekonomi, melalui persoalan keluarga, persoalan macam-macam politik, macam-macam. Agar sampean tidak lagi sabar, agar sampean tidak lagi tenang hatinya, agar sampean tidak lagi khusyuk tadi. Maka kalimat ini, warabitu, waspadalah. Karena hidup ini kan seperti petinju di atas ring tuh. Selalu berhadapan dengan musuh. Siapa musuhnya? Setan. Jadi seperti petinju di atas ring itu siap untuk menghindari jab kanan, jab kiri, hook bawah, uppercut, dan sebagainya. Gitu loh. Nah, sampean dan saya juga dihantam dari kiri, dari kanan, dari godaan ingin ini, ingin itu. Dibisiki ini, dibisiki itu. Biar intan berliannya itu jatuh. Nah, sampean maka kalimatnya apa? Warabitu, wahai dulur-dulur kajian tafsir, bersiap-siagalah kalian. Baik bersiap siaga untuk menghadapi ancaman serangan setan, maupun bersiap siaga untuk kapanpun dipanggil untuk berjuang di jalan Allah. Dan yang paling penting juga bersiap siaga untuk kapanpun dipanggil Allah. Harus sudah siap sanggupnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Supaya kalian beruntung, agar sampean semua, agar kita semua tuflihun, beruntung. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya yang mau sampaikan. Oke, ya ada ya. Oke. Kalau tidak ada yang disampaikan, saya rasa cukup. Insya Allah besok kita akan move on. Bukan move on sih, kalau move on kan ditinggalkan ya. To the next step. Surat An-Nisa. Alhamdulillah kita hari ini menyelesaikan surat Ali Imran, yakni surat yang banyak berbicara tentang hukum, berbicara tentang i'tiqadiyah, berbicara tentang khuluqiyah, maupun berbicara tentang amaliyah. Sebanyak 200 ayat sudah kita selesaikan. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampean yang ikut ngaji, nanti Al-Quran akan bersaksi di akhirat. Saya dulu ya Allah dibaca oleh dulur A, dulur B, dulur C, dulur D ini semuanya saya nggak bisa baca satu persatu. Semua nanti insya Allah Quran akan bersaksi itu di akhirat. Amin.
Quran akan bersaksi di akhirat bahwa kita membacanya tiap pagi, kita mendalaminya tiap pagi. Apa sih yang lebih beruntung dari itu? Tak ada. Jadi semua ini insya Allah akan bermanfaat nanti ketika kita di akhirat. Sampean jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk ngaji di pagi hari seperti ini. Kita mengawali pekerjaan kita dengan ngaji. Insya Allah barokah, nanti hasil dari kerjaannya juga barokah. Kemudian dalam hari-hari kita juga insya Allah akan dijaga. Jadi insya Allah dengan ngaji ini seolah-olah mungkin di hadapan manusia tidak dapat apa-apa. Tapi insya Allah di hadapan Allah akan ada saksi yang baik, yang menguatkan kita, yang membantu kita nanti di akhirat, terutama di yaumul hisab. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam kebenaran, serta mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita, menjaga kita dari serangan Dajjal, menjaga kita dari serangan iblis Dajjal laknatullah, dan kita diselamatkan ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik kelas. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man wa la yuzillu man tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba qad al-hasdina min al-jinni syaitan syaitan kufara bana natina wa dina askafina min al-qawmi zalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin. Allahumma rafa'an darajatana fi dunya wa Fatimah Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir li wa li akhi wa lil muslimin wa lil wa ashabina. Amin. Rabbana ighfir lana sabra was-sabiqa wa nasallu kafiran ta'afana muslimin. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yasin udah nyampe nih ya? Mas Yasin nyampe? Alhamdulillah, nggak ada kendala. Allahumma rahmna bil Qur'an